Kalau begitu, artinya dia tidak menyebarkan berita bohong mengenai ijazah palsu. Itu yang dikatakan oleh Husainuddin. Untuk itu, karena merasa Bambang Tri tidak menyebarkan berita bohong, mereka melakukan gugatan perdata dan juga mendatangi DPR, ternyata kandas. Jadi sahabat sekalian, ya, saya juga paham ini kandasnya itu sekali lagi bukan karena tidak ada bukti, tetapi pengadilan tidak mau menggelar pembuktian, satu, sehingga mengatakan tidak berwenang, ya, mereka mengadili perkara tersebut. Dan yang kedua adalah DPR tidak mau menggunakan hak inquiry-nya. Saya ingin mengulas satu pendapat, ya, satu masukan, satu tulisan yang dibuat oleh seseorang yang mengikuti betul isu ini. Kenapa saya bisa pastikan itu? Karena Ahmad Husainuddin adalah lawyer yang memperkarakan soal ijazah, dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, baik di pengadilan Solo dalam konteks pidana, ya, maupun di pengadilan lainnya, ya, itu di Jakarta dalam konteks gugatan perdata. Dan Husainuddin mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, hanya saja kekuasaan melindunginya. Sejauh apa kebenaran pernyataan Husainuddin tersebut? Coba kita bacakan tulisannya ini, ya. Saya ingin membacakan tulisannya saja karena mata sudah mulai agak sakit sedikit, ya. Mungkin karena dipaksa berakomodasi terhadap tulisannya kecil-kecil ini, ya. Jadi saudara sekalian, coba kita bacakan dan saya akan sedikit-sedikit saja mengomentarinya, karena saya paham juga kasus ini. Harusnya DPR membuat hak angket harusnya, tapi tidak pernah kunjung tiba, ya. Adanya angket tentang haji, ya. Angket tentang pemilu juga tidak dibuat. Angket tentang haji bisa dibentuk karena ada kepentingan atau konflik internal sesungguhnya, ya. Antara siapa dengan siapa kita sudah tahu, ya, antara Gus dengan Gus, ya, gitu, Gus-Gus, ya. Sahabat sekalian, coba kita bacakan, ya. Saya mau bacakan saja cara yang agak nyeleneh mungkin, yaitu agak berpuisi sedikit lah cara membacakannya. Ini yang disampaikan oleh Husainuddin. Demokrasi.id. Jokowi terbukti tak memiliki ijazah asli, namun kekuasaannya sebagai presiden selalu melindunginya. Itu kata Husainuddin atau yang ditulis Husainuddin, ya. Oke. Oleh Ahmad Husainuddin SH, seorang advokat. Kasus ijazah palsu Jokowi telah masuk seantero negeri. Nyaris tidak ada satupun dari rakyat Indonesia ini yang tidak mengetahui kasus ijazah palsu Jokowi. Kalau rakyat umum mungkin hanya berasumsi tentang kasus ini, tapi tidak bagi kami. Kami telah melakukan tindakan pengujian secara hukum, baik dalam lapangan hukum pidana maupun perdata, yang hasilnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ijazah asli Jokowi tidak pernah ada, ya, at least ijazah aslinya tidak pernah ada. Dengan demikian menjadi sahih keyakinan publik tentang ijazah Jokowi palsu sebagaimana diterangkan
oleh Bambang Tri Mulyono, ya, dalam bukunya Jokowi Undercover. Oh, ada Mulyononya juga namanya Bambang Tri ini, ya. Kami telah melakukan serangkaian proses pembuktian secara hukum tentang kepalsuan Jokowi, kepalsuan ijazah Jokowi. Hal itu dibuktikan berdasarkan putusan nomor 318 ya PN Surakarta dan putusan 319 PN Surakarta, jungto putusan 271 PT Semarang ya, Pengadilan Tinggi Semarang, dan putusan nomor 278 jungto putusan nomor 4850 dan putusan nomor 4851 ya Pitsus kasasi ya. Kemudian ini putusan ya, putusan nomor sekian PT Semarang, kemudian PT Semarang juga, kemudian jungto putusan pidana khusus ya, ini kasasinya. Oke. Isi putusan tersebut adalah kasus Gus Nur dan Bambang Tri yang menegaskan bahwa ijazah palsu Jokowi bukan kabar bohong, melainkan hanya dianggap kebencian berdasarkan sara. Pasal kabar bohong dibatalkan oleh PT Semarang, dikuatkan MA, karena sepanjang persidangan ijazah asli Jokowi tidak pernah ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Itu logikanya ya. Karena ijazah Jokowi palsu, kami berusaha mendatangi DPR RI agar memproses pemakzulan Jokowi. Kami berpandangan bahwa Presiden Jokowi harus dimakzulkan karena telah terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, jungto pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berupa tidak memiliki ijazah asli, baik SMA atau sederajat sebagai syarat menjadi presiden, dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta, putusan Pengadilan Tinggi Semarang, dan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono. Namun, saat mendatangi DPR RI, aspirasi kami ditolak. Puan Maharani selaku Ketua DPR RI yang sebelumnya mempersilahkan masyarakat untuk mengadukan kepada DPR asal memiliki bukti, ternyata saat kami hendak mengajukan bukti ke DPR, aspirasi kami ditolak. Semestinya DPR segera bersidang untuk memakzulkan Jokowi karena terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden, karena syarat untuk menjadi presiden minimal berpendidikan SMA yang dibuktikan dengan ijazah yang asli, bukan ijazah palsu. Namun upaya ini kandas sebab utamanya Jokowi masih berkuasa sehingga DPR tidak berani bertindak. Kami juga berupaya menggugat secara perdata kasus ijazah palsu Jokowi ini ke PN Jakarta Pusat. Seperti yang kami duga, pengadilan mengkandaskan upaya kami dengan dalih tidak berwenang mengadili perkaranya. Kesimpulan kasus ijazah palsu Jokowi ini tidak bisa bergulir bukan karena tidak ada bukti, tapi karena kekuasaan Jokowi sebagai presiden menjadi penghalang proses hukumnya. Karena itulah, pasca Jokowi lengser tanggal 20 Oktober 2024 nanti, semua kasus kejahatan Jokowi dan kebijakan yang zalim telah kami persiapkan untuk diproses agar saudara Jokowi diseret ke penjara. Pasca Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, mungkin Jokowi bisa diproses. Ngeri-ngeri sedap ini. Kasusnya tentu saja bukan hanya soal ijazah palsu, masih banyak kasus Jokowi lainnya yang segera kami inventarisasi. Ada kasus kebohongan mobil SMK, kasus pembantaian KM50, kasus tragedi Kanjuruhan, kasus tragedi 894 KPPS yang mati pada pemilu 2019, kasus perampasan tanah rakyat berdalih PSN di Rempang, perampasan tanah rakyat berdalih PSN di PIK 2, kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek IKN di Kaltim, kasus perampasan hak buruh melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kasus pembungkaman HTI dan FPI, kasus penistaan agama, kasus tuduhan terorisme pada ulama dan aktivis, kasus mendiskreditkan ajaran Islam khilafah, kasus pecah belah umat Islam, kasus pecah belah parpol dan perampasan kedaulatan partai politik, dan berbagai kejahatan dan kezaliman lainnya harus dibawa proses hukum di pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Untuk itulah pada Sabtu tanggal 21 September 2024 nanti ya,
atau bertepatan dengan 1 bulan jelang lengsernya Jokowi, kami berkumpul dengan sejumlah advokat, ulama, tokoh, bangsa, dan aktivis nasional untuk menyampaikan pernyataan sikap. Pernyataan ini menjadi dasar konsolidasi untuk menyeret saudara Jokowi ke muka hukum. Ya, saudara sekalian, itu yang disampaikan oleh sastrawan politik Hozinuddin, ya, yang keras orangnya, yang tanpa tedeng aling-aling kalau mengatakan. Tapi memang soal ijazah palsu itu, ya, apa yang dikatakan Hozinuddin bukan kaleng-kaleng, karena dia mengikuti betul prosesnya, terutama ketika menjadi pengacara Bambang dan Gus Nur dalam kasus tindak pidana yang dikenakan kepada Gus Nur dan Bambang Tri, yaitu tindak pidana menyebarkan berita bohong. Dan ternyata, ya, itu tidak bisa dikategorikan menyebarkan berita bohong tentang ijazah palsu tersebut, karena selama sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, itu pun tempat sidangnya dibuat sedemikian rupa, tidak di Jakarta, tidak juga di Jawa Timur atau Surabaya, tetapi di Surakarta, dengan alasan bahwa saksinya kebanyakan dari Surakarta atau Solo. Ternyata enggak juga. Di sidang itu mula-mula Bambang Tri dan Gus Nur dihukum karena menyebarkan berita bohong atau hoax. Tapi di pengadilan Semarang, Tinggi Semarang, tidak demikian. Yang terjadi adalah itu, tapi menyebarkan kebencian berbau sara. Jadi bukan berita bohongnya yang kemudian bisa dihukum. Kalau begitu, artinya dia tidak menyebarkan berita bohong mengenai ijazah palsu. Itu yang dikatakan oleh Hozinuddin. Untuk itu, karena merasa Bambang Tri tidak menyebarkan berita bohong, mereka melakukan gugatan perdata dan juga mendatangi DPR, ternyata kandas. Jadi saudara sekalian, ya, saya juga paham ini. Kandasnya itu sekali lagi bukan karena tidak ada bukti, tetapi pengadilan tidak mau menggelar pembuktian, satu, sehingga mengatakan tidak berwenang, ya, mereka mengadili perkara tersebut. Dan yang kedua adalah DPR tidak mau menggunakan hak inquiry-nya atau hak angketnya atau hak penyelidikannya. Padahal so easy, mudah sekali kalau DPR mau melakukan hak tersebut. Tinggal panggil Jokowi atau wakilnya atau sekretariat negara, bawa ijazahnya yang asli, ya, lalu kemudian dilakukan laboratorium forensik yang independen, kemudian akan case close. Kalau palsu, maka impeachment. Kalau asli, case close, selesai. Jadi tidak ada lagi spekulasi soal ijazah palsu. Kan nggak enak kan dispekulasi terus-menerus. Tapi apa boleh buat, rupanya istana lebih menghindari untuk berdebat soal ijazah ini. Maka Hozinuddin, Egy Sujana, dan lain sebagainya, itu permohonannya tidak ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, jadi gugatan perbuatan melawan hukumnya, gugatan perdatanya tidak diproses lebih lanjut. Tapi yang jelas anak bernama Gus Nur dan Bambang Tri itu merasakan hukuman karena dianggap telah melakukan penyebaran berita bohong awalnya, tapi kemudian yang masuk adalah ujaran kebencian. Ya, kalau ujaran kebencian berbasis sara, saya juga bingung, karena presiden itu bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan antar golongan. Kok bisa kemudian dikategorikan sebagai ujaran kebencian berbau atau berbasis sara? Punya nggak punya ijazah sudah terlanjur terus mau apa selama ini beliau kerja dengan benar dan baik, pro dan kontra biasa. Yang nggak bisa dong, ya, harus ada pembelajaran publik misalnya. Kalau ijazahnya palsu, ya harus ada pertanggungjawabannya, ya, karena dia sudah melakukan kebohongan publik. Raja Jawa ijazah palsu, hahaha. Satu Indonesia kena prank Mulyono, manusia-manusia jadian serba palsu. Gara-gara ijazah palsu itulah negara. Kalau terbukti ijazahnya palsu, terus gimana kebijakan selama jadi presiden? Ya enggak.
nggak bisa dibatalkan, tetapi intinya ke depan apakah dia berhak mendapatkan pensiun sebagai presiden dan lain sebagainya, bagaimana tempatnya dalam sejarah Indonesia. Jadi kita luruskan sejarahnya. Sangat setuju tangkap dan adili Jokowi, penjarakan dia, presiden penipu, pembohong dan zalim terhadap rakyat. Ya nggak boleh terlalu berlebihan juga ya. Kita harus nah ini itu yang tidak boleh overdosis. Jadi kalau menghina tidak boleh overdosis ya. Katakan saja apa adanya ya. Heran ada profesor, ada ahli hukum, ada Polri, ada TNI kok kalah dengan orang nggak punya ijazah. Kasihan rakyatku, sangat hina. Ya tapi dia punya kekuasaan puncak bro. Ya, dia punya kekuasaan puncak. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Isu ijazah palsu sekonyong-konyong ada, tapi memang benar palsu ya. Ini berdasarkan hasil investigasi Bambang Tri ya, Bambang Tri Mulyono. Jadi bukan hanya sekedar sentimen ya. Threshold 20% kok enggak dari dulu pilpres kok diputusin waktu pilkada pilgub. Apa niat threshold ini cuma cara jegal Anies? Pilpres kebobolan karena Nasdem PKB tapi pilgub berhasil PKS ya. Ya mungkin karena ya lobbynya kuat banget ya untuk meloloskan seseorang. Nah, tapi mungkin setelah ini kita mau membangun demokrasi secara lebih beradab ya, mungkin ya. Begitu. Jadi permohonan penghapusan threshold itu mudah-mudahan dikabulkan karena sedang berjuang Hadar Gumai dan Titi Anggraini. Hadar Gumai dari Negeri, Titi ini dari Perludem atau pengamat hukum dan pengajar hukum juga dia. Bagaimana pendapat RH tentang RG yang tidak butuh ijazah? Katanya ijazah hanya tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang bisa berpikir. Begini ya, Anda jangan benturkan fenomena ijazah palsu dengan pernyataan Rocky Gerung. Rocky Gerung itu ya mengatakan bahwa ijazah bukan berarti orang pernah berpikir. Ya memang benar, tetapi sebagai syarat administratif dia kan harus dipenuhi. Itulah sebabnya Rocky Gerung tidak bisa mengajar lagi gara-gara syarat administratif dia cuma berijazah S1. Kemampuannya S4 bukan hanya S3. Tetapi syarat administratif itu tidak terpenuhi. Sama dengan presiden. Mungkin orang yang tidak sekolah banyak yang jauh lebih pandai. Ya. Tetapi undang-undang syaratnya harus lulus SMA. Jadi syarat itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi syarat itu ada syarat yang sifatnya administratif, syarat yang sifatnya substantif. Nah, kalau syarat administratif tidak terpenuhi, ya tidak bisa juga. Tapi kalau syarat substantif, kita bisa berdebat. Ya, misalnya kualifikasi mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, kita bisa berdebat apa sih? What does it mean? Mampu secara jasmani dan rohani. Tapi kalau menjadi warga negara Indonesia, itu syarat administratif yang tidak perlu kita perdebatkan. Kalau Anda tidak punya KTP, paspor Indonesia, itu artinya Anda bukan warga negara Republik Indonesia by law ya. Karena paling tidak Anda harus punya dokumen yang menunjukkan Anda warga negara Indonesia.